Ini adalah Honda PCX 160 terbaru 2024 dan dia punya 3 pilihan varian, yaitu CBS, ABS, dan juga yang ini adalah varian tertingginya yaitu Roadsync. Harganya mulai dari 33 jutaan untuk yang CBS, lalu 37 jutaan untuk ABS, dan yang ini 40 jutaan rupiah on the road Jakarta. Kira-kira kenapa Anda harus membeli Honda PCX 160? Jadi ini adalah kelebihan dan kekurangan dari skutik premium Honda terbaru ini. Oke, di video kali ini kami akan memberikan 3 kelebihan dan juga 3 kekurangan dari Honda PCX terbaru. Jadi yang pertama kita mulai dari kelebihannya dulu. Oke, keunggulan yang pertama dia adalah di suspensi belakangnya, karena dia sekarang menggunakan teknologi subtank rear suspension. Di belakang dia pakai tabung seperti ini, tentunya membuat handling dari Honda PCX 160, khususnya yang varian Roadsync ini, dia menjadi jauh lebih enak kalau dibandingkan dengan model sebelumnya. Jadi ketika dipakai menikung-menikung, terus juga di jalan yang berkelok, dia handlingnya sangat mumpuni sekali. Oke, keunggulan yang kedua, kenapa Anda harus mempertimbangkan jika ingin membeli motor ini adalah mesinnya. Meskipun dia mesinnya masih sama dengan model sebelumnya, yaitu 156 sekian cc atau dibulatkan menjadi 160 cc. Spesifikasinya pun masih sama, begitupun dengan keluaran tenaganya. Tapi sepertinya AHM melakukan sedikit penyesuaian terhadap mesinnya, karena ketika di model sebelumnya, kalau yang mungkin di putaran tengahnya agak terasa kosong, di model ini dia sudah disempurnakan. Jadi rasanya dia punya tenaga yang merata di hampir setiap putaran mesinnya, baik di bawah, di tengah, maupun di atas. Dan keunggulan berikutnya atau yang ketiga adalah tentu aja dia sebagai varian tertinggi Honda PCX 160 Roadsync, dia punya fitur panel instrumen TFT berwarna yang terbaru. Langsung kita lihat apa aja keunggulannya. Dan begitu dinyalakan, dia tampilannya sangat premium, cocok dengan motor ini yang memang mengusung tema skutik premium. Dan sesuai, dia ada fitur Honda Roadsync. Jadi di sini sudah ada fitur navigasi, walaupun dia navigasinya hanya turn by turn atau tikungan per tikungan. Jadi di sini dia akan memperlihatkan belokan ke kiri maupun ke kanan atau lurus, dan di bawahnya ini nanti ada jarak juga. Tapi ketika sudah terkoneksi, di bawah sini juga akan ada nama jalan yang akan Anda lalui. Terus selain navigasi, Anda juga bisa melakukan panggilan telepon, lalu juga ada notifikasi pesan masuk, mengatur musik, dan juga volumenya. Dan yang diunggulkan tentu dari fitur Roadsync ini, dia jauh lebih mudah terkoneksi dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu Yamaha NMAX yang menggunakan Maps dari Garmin. Selain ada tambahan Honda Roadsync di sebelah kanan sini, informasinya juga cukup lengkap. Di sini dia pun sudah menggunakan layar yang adaptif, jadi ketika siang ataupun malam dia bisa menyesuaikan cahayanya. Lalu juga tampilan speedometernya bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Tadi kita sudah bahas soal kelebihannya, sekarang tidak lengkap kalau tidak membahas kekurangannya. Ada 3 kekurangan juga, dan di sini kalau yang pertama adalah bagian peleknya. Bisa dilihat, walaupun dia desainnya terbilang baru, tapi sayangnya bagian pelek masih dipertahankan serupa dengan model sebelumnya. Kekurangan yang kedua adalah meskipun dia suspensinya sebagai salah satu keunggulan, tapi suspensi ini memberikan sensasi yang terasa agak sedikit keras ketika melewati jalan yang tidak rata atau bergelombang atau berlubang. Jadi ketika dipakai di jalan yang mulus, dia sangat enak sekali. Tapi ketika di jalan yang kurang baik, rasanya masih sedikit keras. Dan kekurangan yang ketiga adalah bagian footstepnya. Walaupun dia terlihat menyatu dengan bodi di sini, dia rata. Tapi sayangnya untuk pembonceng ini agak sedikit sulit ketika dibuka. Jadi mau nggak mau Anda harus membantu
pengendara di belakang atau membantu pemboncengnya membuka footstepnya sebagai bagian dari act of service. Oke, itu dia tadi beberapa kelebihan dan kekurangan dari New Honda PCX 160 2024. Bagaimana menurut Anda dari harga yang ditawarkan? Ya memang pada varian tertinggi ini cukup banyak kelebihannya, tapi sebenarnya di varian CBS pun dia ya masih ada beberapa nuansa dari model sebelumnya, seperti dia layar instrumennya masih serupa, terus juga suspensinya dia belum ada tabungnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Tertarik untuk memiliki motor terbaru dari Honda ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini.